warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah kembali lagi di channel ini. Berjumpa kembali bersama saya Septia Dwi Wardania di Septia Widi Channel. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan semua materi pembelajaran kita dapat kita serap dengan baik dan mudah. Yuk langsung saja kita berdoa bersama-sama. Setelah berdoa, yuk langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan kita terkait materi pembelajaran kita kali ini. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya kita telah membahas tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan 2 perilaku mulia beserta dalil-dalil Al-Quran yang berkaitan dengan perilaku mulia tersebut, yaitu taat kepada aturan dan berkompetisi dalam kebaikan. Kalau kamu belum nonton 2 video pembelajaran tersebut, kamu bisa nonton dulu nih. Linknya disertakan pada kolom description box di bawah. Oke, langsung saja kita bahas perilaku mulia yang ketiga, yaitu etos kerja. Apa sih etos kerja itu? Etos kerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Sebagai makhluk yang memiliki banyak kebutuhan, kepentingan, dan keinginan, sudah sepantasnya lah kita melakukan usaha-usaha untuk memenuhi hal-hal tersebut. Dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman dan bertakwa kepadanya, tentu kita harus ingat pula untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan bekal kehidupan akhirat kelak. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas bahwa jangan sampai kita menuruti hawa nafsu duniawi. Namun bukan berarti kehidupan yang kita jalani hanya berorientasi pada kehidupan akhirat saja. Melainkan kita juga harus memikirkan kepentingan-kepentingan kita untuk hidup di dunia ini. Kita harus menjalani kehidupan yang harmonis, selaras, dan seimbang. Nah, untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka seorang muslim memiliki kewajiban untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupannya. Mencari nafkah, mencari sesuap nasi, bekerja dapat dilakukan pada berbagai macam bidang atau sektor. Yang paling penting adalah pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak melanggar syariat dan tidak mempersulit kita dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai hambanya. Seperti tidak ada larangan, tidak ada kesulitan dalam menjalankan ibadah sholat 5 waktu, tidak ada larangan dalam berpuasa di bulan Ramadan, serta kewajiban-kewajiban ibadah lainnya. Ketika seseorang bekerja, maka dengan prestasi yang telah diraihnya, sudah sepantasnya dia mendapatkan prestasi yang terpuji, seperti potensial, aktif, dinamis, produktif, profesional, ahli, dan sebagainya. Hal ini akan membuat manusia merasa benar-benar hidup, tetapi akan terasa hampa tanpa adanya ruh atau spirit. Syukur alhamdulillah kita adalah umat Islam yang selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita memiliki Al-Quran yang merupakan ruh, spirit, semangat, petunjuk, panduan, cahaya atau nur bagi kita dalam menjalani kehidupan kita. Dengan menjalani kehidupan yang sesuai dengan arahan dari Al-Quran, maka insya Allah aktivitas kehidupan kita akan terhindar dari segala jenis kesesatan. Baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, banyak yang menyebutkan perintah bagi umat Islam untuk bekerja dalam rangka memenuhi dan melengkapi kebutuhan duniawinya. Salah satu dalil Al-Quran yang menyebutkan hal tersebut adalah Quran Surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 105. Langsung saja kita simak pembacaannya. Jangan lupa untuk perhatikan panjang dan pendek pada setiap hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi was shahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah At-Taubah, Surah ke-9, ayat 105. Nah, setelah menyaksikan pembacaan ayat tersebut, sekarang giliran kamu untuk membacakannya kembali. Silahkan. Oke, setelah kita sama-sama telah mendengarkan pembacaan Quran Surah At-Taubah, Surah ke-9 ayat 105, dan kita juga berkesempatan untuk membacakan kembali ayat tersebut, maka kita sudah bisa mulai melihat makna-makna yang terkandung di dalam Quran Surah At-Taubah, Surah ke-9 ayat 105 tersebut. Apa saja itu? Makna pertama yang terkandung di dalam Quran Surah At-Taubah Surah ke-9 ayat 105 adalah perintah bagi umat Islam untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Tentu saja pekerjaan yang halal yang sesuai dengan syariat Islam. Makna kedua yang terkandung di dalam Quran Surah At-Taubah Surah ke-9 ayat 105 adalah perintah bagi umat manusia untuk terus berbuat kebajikan, melakukan amal-amal soleh sebanyak-banyaknya di dalam kehidupan kita. Umat Islam dianjurkan untuk tidak merasa puas dengan hanya melakukan taubat saja, tetapi juga harus dibarengi dengan perbuatan-perbuatan terpuji lainnya. Perbuatan-perbuatan terpuji tersebut seperti menunaikan zakat, tolong-menolong dalam hal kebaikan, membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan, menyegerakan untuk mendirikan sholat, saling menasihati teman dalam hal kebenaran dan kesabaran, dan masih banyak lagi hal lainnya. Semua itu dilakukan atas dasar patuh dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyaksikan perbuatan-perbuatan kita. Makna ketiga yang terkandung di dalam Quran Surah At-Taubah Surah ke-9 ayat 105 tersebut adalah peringatan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan selalu dilihat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu ada kompensasi atas segala perbuatan tersebut. Kebajikan dan amal soleh akan memperoleh pahala, dan kebalikannya, kejahatan dan kemungkaran akan diganjar dengan dosa. Kompensasi ini tidak hanya kita dapatkan di akhirat kelak, yaitu yang berujung dengan kenikmatan surga atau siksaan neraka, namun akibat dari perbuatan-perbuatan ini juga bisa kita dapatkan ketika kita masih berada di dunia. Bisa kita lihat gambaran-gambaran dari para pelaku kejahatan yang dihukum di balik jeruji besi. Misalnya para koruptor, pencuri, perampok, pembunuh, pemerkosa, dan pelaku kejahatan-kejahatan lainnya. Bahkan tidak hanya menerima hukuman penjara, para pelaku kejahatan ini juga harus menerima hukuman sosial, seperti dikucilkan, dijauhi masyarakat, wajahnya terpampang di media sosial, dan hukuman-hukuman sosial lainnya. Bisa kita lihat pula pentingnya mencari nafkah dengan halal ini sesuai dengan sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berikut. Anil Mi'adam radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala
Ma akala ahadun ta'aman qatun khayra min ayakula min amali yadih. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadih. Dari Mi'adam radhiyallahu anhu, Nabi SAW beliau bersabda, tidak seorang pun yang makan lebih baik daripada makan hasil usahanya sendiri. Sungguh Nabi Daud alaihi salam makan hasil usahanya. Hadis riwayat Bukhari. Oke, mari sama-sama kita tanamkan di dalam jiwa kita. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan maksimal. Bekerjalah sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ketika pekerjaanmu tidak baik dan tidak sesuai dengan syariat Islam, jauhi, tinggalkan. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari. Oke, itulah tadi rangkaian pembahasan kita terkait perilaku mulia etos kerja. Dan video pembelajaran ini juga mengakhiri video pembelajaran kita terkait 3 perilaku mulia, yaitu taat kepada aturan, berkompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Jika ada pertanyaan, kamu boleh tuliskan di kolom komentar di bawah. Jika ada kritik dan saran juga boleh kamu tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini dan share ke teman-temanmu. Serta jangan lupa pula untuk klik subscribe dan icon loncengnya agar kamu tahu ketika ada video-video baru yang diupload melalui channel ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan di dalam penyampaian video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.